Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida. Kemudian Israel harus melaksanakan instruksi sesuai yang diperintahkan. Pertanyaannya, maukah Israel melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional tersebut? Apa dampak dan hukuman bagi Israel jika membangkang? Video ini akan mengulas lebih dalam. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, pada tanggal 26 Januari 2024, sebuah keputusan penting telah dibuat oleh Mahkamah Internasional. Lembaga ini juga dikenal sebagai International Court of Justice, ITJ, atau IJJ, berbasis di Den Haag, Belanda, dan merupakan lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini menyangkut situasi yang sangat kritis di Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah lama dilanda konflik. Mahkamah Internasional secara resmi memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera menghentikan genosida di Jalur Gaza. Genosida adalah tindakan yang melibatkan pembunuhan massal terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Dalam hal ini, korban genosida adalah penduduk Jalur Gaza. Israel sebagai negara yang dituduh melakukan genosida diberi tenggat waktu 1 bulan atau 30 hari untuk mematuhi semua perintah pengadilan. Sidang tersebut dihadiri oleh 16 dari 17 hakim dan berlangsung di Den Haag, kota yang juga menjadi tuan rumah bagi banyak lembaga internasional lainnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan segala bentuk tindakan genosida. Ini termasuk permintaan agar Israel menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade. Selain itu, pengadilan memerintahkan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan ini sangat dibutuhkan oleh penduduk Gaza yang telah menderita akibat konflik berkepanjangan dan blokade yang diberlakukan oleh Israel. Israel juga diperintahkan untuk melindungi warga Palestina, sebuah kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perintah ini, Israel harus melaporkan ke pengadilan dalam waktu 1 bulan tentang tindakan yang telah diambil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menegakkan perintah untuk mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Keputusan ini juga mengharuskan Israel untuk mencegah dan menghukum pihak-pihak yang memprovokasi terjadinya genosida di Gaza. Keputusan IJJ ini sekaligus mengabulkan gugatan Afrika Selatan yang menuntut Israel atas tuduhan genosida di Gaza. Afrika Selatan, sebuah negara yang sendiri memiliki sejarah panjang dalam melawan diskriminasi rasial, telah berdiri di garis depan dalam mendukung hak-hak Palestina di forum internasional. Ketua Hakim ICJ, Joan Donok, mencatat bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel telah mengakibatkan banyak kematian dan kerusakan. Serangan Israel telah menyebabkan kehancuran besar-besaran, pemindahan paksa sebagian besar penduduk, dan kerusakan parah pada infrastruktur sipil. Infrastruktur sipil ini termasuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas air dan sanitasi, yang semuanya penting untuk kehidupan sehari-hari penduduk Gaza. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya internasional untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di Jalur Gaza. Dengan keputusan ini, dunia menunggu untuk melihat bagaimana Israel akan merespons dan apa dampaknya bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza. Ini adalah sebuah momen kritis dalam sejarah konflik Israel-Palestina, dan hasilnya akan memiliki implikasi jangka panjang bagi kedua belah pihak dan untuk perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Lalu,
Apakah Israel bersedia memenuhi tuntutan ini atau malah membangkang seperti biasanya? Pertanyaan ini muncul mengingat Israel sering melakukan pembangkangan terhadap keputusan internasional. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Israel, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, telah lama menjadi subjek dari berbagai keputusan dan resolusi internasional. Namun, negara ini seringkali menunjukkan pembangkangan terhadap keputusan-keputusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan konfliknya dengan Palestina. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan genosida di jalur Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. Namun, Israel tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kepatuhan terhadap perintah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Israel terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Pembangkangan Israel terhadap keputusan internasional bukanlah hal baru. Sejak didirikannya negara ini pada tahun 1948, Israel telah mengabaikan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan penghormatan terhadap hak-hak Palestina. Misalnya, Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967 menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama perang tersebut. Namun, hingga hari ini, Israel masih menduduki sebagian besar wilayah tersebut, termasuk tepi barat Sungai Jordan dan jalur Gaza. Pembangkangan Israel terhadap keputusan internasional telah menimbulkan kritik dan kontroversi. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam sikap Israel ini dan menyerukan negara tersebut untuk mematuhi hukum internasional. Namun, dukungan dari beberapa negara kuat, terutama Amerika Serikat, telah memungkinkan Israel untuk mengabaikan tekanan internasional. Pada akhirnya, pembangkangan Israel terhadap keputusan internasional menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum internasional itu sendiri. Jika negara-negara dapat dengan bebas mengabaikan keputusan dan resolusi internasional tanpa konsekuensi yang signifikan, maka legitimasi dan efektivitas sistem hukum internasional menjadi dipertanyakan. Sebenarnya apa yang akan dilakukan Mahkamah Internasional jika ada negara yang membangkang pada keputusannya? Inilah data sanksi bagi negara pelanggar perintah Mahkamah Internasional. Pertama, sanksi diplomatik. Sanksi ini melibatkan pengurangan atau penghentian hubungan diplomatik, seperti penutupan kedutaan atau penarikan duta besar. Kedua, sanksi ekonomi. Sanksi ini melibatkan pembatasan perdagangan, biasanya terfokus pada sektor tertentu seperti persenjataan, dengan pengecualian untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Ketiga, sanksi militer. Sanksi ini bisa melibatkan peningkatan kehadiran militer di wilayah konflik atau bahkan intervensi militer langsung. Keempat, travel warning. Pemerintah bisa mengeluarkan peringatan resmi kepada warganya untuk tidak bepergian ke negara yang bersangkutan. Kelima, pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Investor asing bisa memilih untuk menarik investasi mereka atau memilih untuk tidak berinvestasi di negara tersebut. Keenam, pengurangan bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi kepada negara tersebut bisa dikurangi, termasuk pengurangan atau penghentian bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, atau jenis bantuan lainnya dari negara atau organisasi internasional. Meski demikian, tidak ada lembaga yang dapat memaksakan hukum internasional terhadap suatu negara. Namun, ketidakpatuhan negara terhadap keputusan Mahkamah Internasional merupakan pelanggaran hukum internasional.
Sobat channel Kabar Langit, kita akan menunggu bagaimana reaksi Israel terhadap keputusan Mahkamah Internasional ini. Besar harapan kita semua, semoga Israel mematuhi dan rakyat Gaza segera terbebas dari penderitaan. Bagikan jika Anda menyukai video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda, jangan lupa like dan subscribe channel Kabar Langit. Terima kasih sudah menyimak video kami, nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.